Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Purnama Prasetyo dengan NIM 19142011 dari Universitas Bina Dharma di Fakultas Ilmu Komputer dengan dosen Bapak Surya Yusra MKom di mata kuliah Forensik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan materi dari forensik komputer yang telah saya pelajari di semester ini. Forensik komputer merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital. Komputer forensik ini dikenal sebagai digital forensik. Banyak bidang ilmu yang dimanfaatkan dan dilibatkan pada suatu kasus kejahatan atau kriminal untuk suatu kepentingan hukum dan keadilan, di mana ilmu pengetahuan tersebut dikenal dengan ilmu forensik. Meskipun paling sering dikaitkan dengan penyelidikan dari berbagai kejahatan komputer forensik juga dapat digunakan dalam proses sipil. Disiplin ilmu yang melibatkan teknik yang sama dan prinsip-prinsip untuk pemulihan data, tetapi dengan pedoman tambahan dan praktek yang dirancang untuk membuat hukum jejak audit. Bukti dari investigasi forensik komputer biasanya tunduk pada pedoman dan praktik dari bukti digital lain yang sama. Ini telah digunakan dalam jumlah kasus besar dan diterima secara luas di sistem pengadilan Amerika Serikat dan Eropa. Kajian forensik komputer ada beberapa. Yang satu digital forensik, 2 bukti digital, 3 cybercrime dan UIT, 4 file system, 5 file signature, 6 akuisisi dan imaging, 7 framework forensik dan acuan standar, 8 OSINT dan social media, 9 email investigation, 10 multimedia forensik, 11 timeline analysis, dan 12 helix dan autopsi. Digital forensik. Digital forensik adalah ilmu yang menemukan bukti dari media digital seperti komputer, ponsel, server, atau jaringan. Ini memberi tim forensik teknik dan tools atau alat terbaik untuk memecahkan kasus terkait digital yang terbilang rumit. Perlu untuk diketahui bahwa digital forensik dapat membantu tim forensik untuk menganalisis, memeriksa, mengidentifikasi, dan menyimpan bukti teknologi digital yang berada di berbagai jenis perangkat elektronik. Ilmu forensik digital juga merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berfokus pada pemulihan dan investigasi materi yang ditemukan di perangkat digital atau cybercrime. Yang kedua ada bukti digital. Dalam dunia digital forensik, kita mengenal yang namanya digital evidence atau barang bukti digital. Menurut beberapa pakar yang salah satunya adalah Evgen Casey, bukti digital didefinisikan sebagai data yang disimpan atau dikirimkan menggunakan komputer yang digunakan untuk mendukung atau menyangkal teori tentang bagaimana suatu pelanggaran terjadi atau elemen-elemen penting dari pelanggaran tersebut. Data yang dimaksud kombinasi dasar dari angka-angka yang mempresentasikan dari berbagai jenis informasi seperti teks, gambar, audio, dan video. Yang ketiga ada cybercrime dan UIT. Menurut Organization of European Community Development (UCD), cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Cybercrime sendiri diatur dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik Nomor 8 Tahun 2011, bagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang UIT, khususnya pada pasal 27-30 mengenai perbuatan yang dilarang. Lebih lanjut, aturan atau tentang hacking diatur dalam pasal 30 ayat 1, 2, dan 3, mengatakan bahwa dengan sengaja, tanpa hak dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses atau sistem elektronik orang lain dengan cara apapun. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem orang lain dengan cara apapun untuk tujuan memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan tujuan melanggar, menerobos, melampaui, menjebol sistem pengaman. Lebih lanjut, sanksi bagi yang melanggar ketentuan pasal 30 UIT diatur di dalam pasal 46 UIT yang berupa ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 600 juta. Ayat kedua, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 700 juta. Dan di ayat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 800 juta. Yang keempat ada file system. File system itu adalah suatu cara untuk memisahkan data yang ada pada disk atau drive dan dibagi menjadi beberapa bagian. Selain itu, berkas sistem juga menyediakan cara menyimpan data-data tersebut. Misalnya seperti nama file, hak akses, dan berbagai atribut lainnya. Berkas sistem juga dapat melakukan indeks dari semua data yang tersimpan, sehingga sistem operasi dapat mengetahui letak file yang Anda simpan.
Kenapa file system sangat penting dalam digital forensik? Karena file system adalah ibarat memahami struktur tubuh dalam kedokteran forensik. Setiap sistem operasi akan memiliki karakteristik file system yang tersendiri. Karena itu, untuk mendalami dunia forensik digital, maka salah satu acuan awalnya adalah mengidentifikasi terlebih dahulu sistem operasi yang digunakan. Berdasarkan sistem operasi tersebut, maka kemudian kita mengenali bagaimana sistem file yang berlaku. Yang kelima ada file signature. File signature adalah sebuah data yang berfungsi sebagai identifikasi atau memverifikasi suatu isi file. Dalam hal ini, file signature membantu dalam upaya mendeteksi manipulasi data. File-file sistem komputer diidentifikasi oleh dua atribut, file extensions dan file signature. Suatu file extension adalah akhiran berupa nama pada file komputer yang teraplikasikan yang menunjukkan format dari file tersebut. Sedangkan suatu file signature dapat juga dikatakan sebagai magic number. Adalah suatu set dari beberapa karakter yang tersimpan pada bagian awal dari file. Setiap jenis file atau file tipe dapat dikenal dengan mudah melalui extension. Contohnya macam xdata01.jpg, xdata.png atau surat yang bertipe dot. JPG, PNG, dots adalah extension file tersebut. Berbeda dengan extension txt. File-file tersebut tidak dapat dilihat dengan kasat mata, without decoding. Konten file tersebut disimpan dan dibaca oleh komputer dalam bentuk hex atau heksadesimal. Komputer akan membuka file dan membaca header atau komputer akan permulaan file tersebut. Header ini dipanggil file signature atau magic number. Dia akan mencek file signature. File signature ini biasanya mengandung format file, compression, file struktur, dan lain-lain. File yang dapat dilihat dari hex atau heksadesimal adalah file signature atau magic number. Yang nomor 6 ada akuisisi dan imaging. Proses akuisisi dan imaging adalah hal penting dalam tahapan melakukan proses analisa forensik. Akuisisi merupakan proses pengelolaan barang bukti digital yang terkait dengan media penyimpanan seperti hard disk, flash disk, CD, dan lain-lain. Proses ini dilakukan untuk mengekstrasi dan menduplikasi barang bukti yang ditemukan guna sebagai objek analisis agar barang bukti yang ditemukan tidak rusak, serta integritas barang bukti tetap terjaga. Dalam tahap akuisisi, terdapat beberapa tools yang dapat digunakan seperti IFTK Imager, Bitcorator, dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan akuisisi. Di antaranya, objek uji coba yaitu media penyimpanan yang akan diakuisisi yaitu USB atau flash disk. USB write blocker adalah beberapa mekanisme fisik dapat mencegah modifikasi atau penghapusan data-data berharga pada perangkat USB. Dan FTK Imager adalah salah satu tools yang dapat digunakan untuk mengakuisisi atau melakukan imaging suatu file, directory, partisi, atau physical disk untuk keperluan forensik. Ketujuh ada framework forensik dan acuan standar. Dalam menangani kasus kejahatan yang berhubungan dengan teknologi digital, perlu untuk membuat berbagai macam terobosan-terobosan dalam menanganinya. Model investigasi harus diperbaharui. Mengingat kejahatan dengan memanfaatkan teknologi terus berkembang. Sejak tahun 1984 sampai sekarang banyak penelitian yang membahas mengenai model proses investigasi digital forensik. Adapun model yang digunakan saat ini adalah model Generic Computer Forensic Investigation Model atau GCIFIM. Selanjutnya ada OSINT. Pada dasarnya, OSINT merupakan sebuah kegiatan memperoleh informasi yang bersifat open source information. Jika ada informasi yang tidak tersedia secara terbuka, maka diperlukan aturan hukum, regulasi yang mengatur tentang pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi tersebut. Aktivitas OSINT ini meliputi eksplorasi terhadap data dan informasi dari sumber-sumber yang terbuka melalui serangkaian proses. Setelah informasi tersebut diperoleh, kemudian dilakukan analisa, evaluasi, dan interpretasi yang kemudian disajikan kepada pengguna informasi sebagai bahan pengambilan suatu keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang telah dianalisa tersebut merupakan produk intelijen. Di samping berupa prediksi atau perkiraan terhadap suatu dan situasi dan kondisi yang akan terjadi kemudian, informasi yang dihasilkan juga dapat dijadikan rekomendasi mengenai sebuah permasalahan. 9 ada email investigation. Email investigation atau email forensik adalah cabang ilmu forensik digital yang berfokus pada investigasi email untuk mengumpulkan bukti digital atas kejahatan dan insiden. Email forensik terdiri dari pemeriksaan email yang mendalam dan sistematis, terutama aspek-aspek seperti rute transmisi pesan, file dan dokumen terlampir, alamat IP server dan komputer, dan lain-lain. 10. Multimedia forensik.
Menurut Caldwell Amerimi, multimedia forensik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mencoba menganalisa dengan hanya menganalisa beberapa aset digital tertentu untuk memberikan penilaian atas konten tersebut dan mengekstrak informasi yang dapat berguna dan dapat mendukung penyelidikan terkait dengan scene atau kejadian yang direpresentasikan oleh dokumen digital tersebut. Ide dasar dari forensik multimedia bergantung pada pengamatan bahwa baik proses akuisisi dan setiap operasi post-processing meninggalkan jejak khas pada data, sebentuk sidik jari digital. Analisa sidik jari digital tersebut dapat mengarahkan tim analisa untuk menentukan asal ataupun sumber dari gambar atau video dan menentukan keaslian dari konten digital tersebut. Menurut Bomi, dalam multimedia forensik dapat dikategorikan menjadi dua tindakan yang dapat dilakukan terhadap konten evidence tersebut, yaitu satu, karakteristik of source device, yaitu memeriksa dan mencari informasi terkait sumber device yang digunakan dalam atau menghasilkan konten evidence atau file-file multimedia. Yang kedua, ada artifacts of previous processing, yaitu mendeteksi setiap perubahan ataupun proses manipulasi yang terjadi terhadap file-file multimedia seperti copy, paste, insert, skala, editing, dan kompresi. 11. Ada timeline analysis. Timeline merupakan urutan waktu dalam sebuah kejadian. Timeline merupakan bagian yang sangat penting dalam analisis forensik. Timeline digunakan agar dapat merekonstruksi urutan peristiwa dalam kejadian. Tanpa kronologi kejadian yang akurat, penegak hukum akan kesulitan memetakan tindakan pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya. Yang ke-12 ada helix dan autopsi. Helix dan autopsi merupakan salah satu atau alat-alat dalam forensik. Helix merupakan toolkit forensik yang dikembangkan untuk menangani insiden respon, sedangkan autopsi merupakan platform forensik yang bersifat open source yang mudah digunakan dan mampu menganalisis semua jenis perangkat seluler maupun yang menggunakan PC dan laptop. Baiklah, itulah materi yang dapat saya jelaskan dari pengertian forensik komputer atau komputer forensik di semester ini. Saya ucapkan sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.